jelas awalnya PKS sudah fix dengan Nasdem, dengan PKB mendukung Anies DKI. Tapi di last minute ketika euforia PKS konstituen anak abah macam-macam sedang tinggi, tiba-tiba kemudian PKS melepas Anies. Kota Depok, yang terhormat Bapak Muhammad Faizi, Ketua Des Pilkada, yang terhormat Bapak Haji Sujan PRD Kota Depok, yang terhormat Ibu Tati Rahmawati selaku Abdul Mujib selaku Mustasyar PKB Kota Depok, yang terhormat Pilkada pada malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Lillahi ta'ala Al-Fatihah. Papannya ada 8. Saya kurus bukan gak makan. Banyak banget kegiatan. Jadi nanti saya di sini mau setia, tetap setia membela negara. 2, 3. Bangun Depok. Merdeka. Ini begini semua yang solid. Logo Depok tangan kiri. D. Depok. Imam Ririn. Ya, karena berat ya tugas kita ya. Insya Allah bisa, insya Allah. Insya Allah ya. Si pohon yang sama, jambu kristal yang diserahkan secara foto ataupun video. Yes. Karena setelah ini pasangan calon kita ini akan. Kelurahan mana yang kuat, kelurahan mana yang lemah, kecamatan mana yang lembaga kami kalau bukan supaya yang lain, ya bukan supaya yang lain, gitu loh. Ya begitu pun SS. Ya, jadi yang pertama adalah ada 4 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor isu nasional terkait dengan isu opini negasikan PKS, menegasikan PKS. Yang saya sudah jelaskan tadi, bagaimana kemudian PKS dinegasikan oleh publik sedemikian rupa dengan bergabungnya ke Koalisi Indonesia Maju, sehingga kemudian meninggalkan diksi-diksi atau jargon-jargon, tagline-tagline perubahannya. Yang kedua adalah, saya pikir jelas awalnya PKS sudah fix dengan Nasdem, dengan PKB mendukung Anies DKI. Tapi di last minute ketika euforia PKS konstituen anak abah macam-macam sedang tinggi, tiba-tiba kemudian PKS melepas Anies. Ya bagaimana kemudian konstituen yang lain termasuk Depok. Nah kemudian yang ketiga adalah terkait dengan selama 20 tahun kira-kira sosiopolitiknya, kira-kira masyarakat pemilih Depok itu merasakan seperti apa. Nah mereka bisa lebih merasakan. Tapi yang teman-teman masyarakat responden yang kita datangi itu kebanyakan tidak puas dengan pembenahan kota Depok. Nah kemudian yang terakhir tentu adanya sebuah kepastian hukum. Apa sih kepastian hukum? Dulu IBH dan SS pada bulan Juli rilis itu sangat kuat IBH karena sudah dijamin oleh 2 partai. Gitu loh. Tapi SS belum ada satu partai pun ketika kita konfirmasi ke teman-teman media. SS didukung oleh siapa sih? Semuanya ngambang kok, belum ada satupun. Baru ada pernyataan tingkat lokal aja partainya kan. Di tingkat nasional belum ada satupun. Nah ketika ada 8 partai numpuk, plek, akhirnya kemudian masyarakat diberikan kepastian. Wah ini akan menang nih. Kira-kira begitulah. Kira-kira faktornya. Tapi ini tidak bisa menggambarkan soal menang kalahnya karena kan di sini ada 25% yang cukup tinggi suara. Iya, 22% itu swing voter. Nah, 22% anggap saja misalnya bagi 2. Kira-kira 11% ke SS, 44 tambah 11. Kemudian 11% ke Imam misalnya, yang sekian persen. Nah, walaupun itu sama sekali nggak ilmiah. Tapi jika saja begitu, itu kemudian sudah kelihatan kemenangannya. Tapi kalaupun kemudian semuanya ke Imam, ya Imam menang. Tapi bisa juga semuanya ke SS kan kira-kira kan. Hanya kita nggak bisa memastikan swing voter itu akan kemana. Oke. Kita nyanyi-nyanyi dulu boleh? Oke, terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara sambutan dari HDCI. HDCI, iya. Harley Davidson Club Indonesia selaku tamu undangan dari Bapak Presiden. Oh,
Depok terhadap waktu pelaksanaan pilkada. Selanjutnya kita coba mengukur juga, ya, Bapak Ibu mau datang nggak ke TPS gitu. Nah ini luar biasa hasilnya itu 99,50% masyarakat itu menyatakan akan datang ke TPS. Yang ditunggu ada di sini. Ya. Oke. Siap. Oke, ya ini tadi tingkat pengetahuan terhadap waktu pilkada, tingkat antusiasme, dan ini adalah elektabilitasnya. Setelah tadi paslon, gitu. Dan dua paslon itu, Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafik itu mendapatkan elektabilitas 31,25%. Yang masyarakat Kota Bogor tidak ada pilihan, ya. Kota Depok ya tidak ada pilihan, ini 2% ya. 2% ini jadi masyarakat ketika kita tanya, saya tidak ada pilihan, mungkin ini akan menjadi pertarungan elektabilitas ya yang akan seru di antara dua paslon ini. Oke, lanjut. Nah, sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa kita pun menanyakan alasan itu memilih karena popularitas itu di 51,50%. Karena program kerja itu 17,25%. Karena partainya bersih dari korupsi itu 2,88%, karena agama ada 1% dan ada pasangan calon. Oke, kita lanjut. Kita ukur juga tingkat konsistensi ya. Tingkat konsistensi pilihan dengan pertanyaan yang kita ajukan itu apakah Bapak Ibu atau Anda akan merubah pilihan Anda? Maka 51,37% itu tidak akan merubah pilihannya. Yang terhormat Ibu Tati Rahmawati Selaku Abdul Mujib selaku Mustasyar PKB Kota Depok. Yang terhormat pilkada pada malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Lillahi ta'ala Al-Fatihah. Papannya ada 8. Saya kurus bukan gak makan. Banyak banget kegiatan. Jadi nanti saya di sini mau setia, tetap setia membela negara. 2, 3. Bangun Depok. Merdeka. Ini begini semua yang solid. Logo Depok tangan kiri. D. Depok. Imam Ririn. Ya, karena berat ya tugas kita ya. Insya Allah bisa, insya Allah. Insya Allah ya.